Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Nurhasana, NIM 19111116485 dari kelompok 4 kelas A 2019-2. Baik, di sini saya akan melakukan ujian skillet perawatan luka orif atau oref. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Iya, waalaikumsalam, selamat pagi. Perkenalkan, saya Protoli Nurhasana, dinas pada pagi hari ini. Apakah benar dengan Ibu Widya? Iya, dengan saya sendiri. Baik Ibu Widya, mohon maaf, boleh saya lihat gelang tangan Ibu? Benar, Ibu Widya usia 30 tahun ya Bu ya. Baik Bu Widya, tujuan saya datang kemari di sini saya akan melakukan perawatan luka orif atau oref. Nah, tujuannya itu untuk mendeteksi secara dini apakah terjadi komplikasi atau tidak pada gig yang sudah kita pasang ya Bu ya. Nah, tindakan ini akan kita lakukan selama 15 menit ke depan dan tepatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik Bu, sebelum kita lakukan tindakannya, apakah ada yang lain yang ditanyakan? Ya, nah di sini saya sudah menutup sampiran untuk menjaga privasi dari klien. Nah, yang pertama untuk perawatan luka orif atau oref ini ada 5 pengkajian. Nah, yang pertama yaitu perdarahan terselubung. Di mana yang pertama di sini kita lihat apakah ada perdarahan tersembunyi atau tidak. Kita periksa ke bagian bawah sesuai dengan arah gravitasi. Nah, di sini kita lihat apakah ada perdarahan atau tidak. Jenis perdarahan itu warnanya berwarna merah kehitaman atau merah kecoklatan. Nah, selanjutnya kita gunakan time light untuk menginspeksi atau melihat luas dari perdarahannya. Nah, jika sudah tampak lalu kita bisa beri lingkaran pada luas perdarahan tersebut. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah perdarahan ini perdarahan aktif atau perdarahan pasif. Apabila perdarahan ini melebar dari lingkaran sudah kita buat, berarti itu merupakan perdarahan aktif. Namun apabila perdarahan tadi tidak melebar, maka itu disebut dengan perdarahan pasif. Selanjutnya kita bisa monitor tanda-tanda vital dari pasien dan kita lakukan dokumentasi. Nah, yang kita dokumentasikan itu yaitu lokasi perdarahan, ukuran, dan juga warnanya. Nah, selanjutnya itu neurovascular compromise atau pemeriksaan CSM. Nah, yang pertama itu C atau color plus, di mana kita menggunakan capillary refill, yaitu dengan cara kita menekan ujung jari dari pasien apakah ini dapat kembali secara normal dengan dalam waktu 3 detik atau tidak. Lalu selanjutnya itu kita raba suhu nadi. Nah, di sini teraba hangat berarti normal. Selanjutnya yaitu S atau sensation, yaitu kita tanyakan kepada pasien apakah pasien merasakan kebas pada area luka atau tidak. Ibu, apakah ada terasa kebas di area lukanya, Bu? Iya, sedikit kebas. Baik, nah selanjutnya yaitu M atau move, yaitu pergerakan. Kita tanyakan pada pasien apakah pasien bisa melakukan pergerakan pada daerah luka atau tidak. Ibu, apakah bisa melakukan pergerakan, Bu? Sedikit susah ya Bu ya. Nah, selanjutnya CSM ini sendiri pada 8 jam pertama akan dilakukan pengecekan selama setiap 2 jam sekali. Nah, untuk 48 jam selanjutnya pengecekan akan dilakukan 4 jam sekali. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu compartment syndrome, di mana ada ruang otot yang mengakibatkan otot itu tidak elastis. Nah, apabila darah masuk ke dalam jaringan, maka akan mengakibatkan ekstremitas itu mengalami pembengkakan dan mengalami tekanan itu menjadi lebih besar. Nah, jadi hal tersebut akan menyebabkan aliran darah tidak lancar dan darah tidak mengalir ke ekstremitas. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan dapat menyebabkan nekrosis atau kematian jaringan. Nah, selanjutnya itu tanda dan gejala dari kompartemen sindrom. Nah, tanda dan gejala dari kompartemen sindrom itu pasien akan mengalami nyeri yang tidak hilang, lalu kebas, lalu pasien mengalami kekakuan, kelemahan, bahkan kelumpuhan. Nah, selanjutnya yaitu skin and tissue breakdown, yaitu kerusakan jaringan. Nah, kerusakan jaringan ini
dikarenakan pemasangan gips yang terlalu dekat dengan jaringan, terutama pada bagian atas tonjolan tulang yang mengakibatkan atau memungkinkan terjadinya infeksi atau iritasi. Nah, selain itu yang dapat menyebabkan tadi itu karena pinggiran tepi ujung dari gips itu tajam sehingga dapat menyebabkan iritasi pada area luka. Selain itu kita harus melakukan pemantauan pada area tekanan. Nah, apabila di sini teraba hangat, kemungkinan terjadi inflamasi. Nah, apabila terjadi kerusakan pada kulit, kemungkinan terjadi drainase. Nah, apabila terjadi infeksi, biasanya akan tercium bau. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, resiko infeksi yang tidak tampak pada gips, yaitu dengan cara kita memberi lubang pada gips. Gunanya itu untuk melakukan perawatan luka agar luka yang tersembunyi dapat dicegah. Nah, baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Sudah sedikit lega, Sus. Baik, kalau begitu nanti kalau Ibu butuh sesuatu bisa panggil saya ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sekian video perawatan luka orek dan orek saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.